Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian semua penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini saya akan berbagi kepada kalian atau mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat apa itu BMS atau kepanjangannya Battery Management System, dan apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, silakan kalian like, share, komen, dan subscribe dulu channel kita. Oke. Ya, ini adalah sebuah BMS, Battery Management System, dari sebuah baterai bekas handphone. Ya, dimana BMS ini terdiri dari dua buah MOSFET dan satu IC controller. Oke, apa sih sebenarnya kerja dari BMS ini? BMS bekerja sebagai proteksi baterai kita dari under voltage dan over voltage. Jadi kerjanya adalah charger dan discharger. Nah, jadi dia memutuskan waktu baterai kita telah penuh dan akan meng-cut off, tidak mengeluarkan tegangan di waktu baterai kita low dari 2,6 sampai 2,5. Itu biasa tergantung dari BMS baterai produk yang dibuat oleh mereka lah ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, mengapa baterai perlu BMS? Jawabannya adalah karena baterai lithium itu sangat sensitif terhadap tegangan yang over atau kelebihan tegangan, yang under voltage ataupun kekurangan tegangan. Jadi apa yang akan terjadi jikalau baterai handphone kita tanpa BMS? Yang akan terjadi adalah bateraimu akan panas atau akan cepat suat. Bisa saja dia menggelembung, bisa saja dia meledak, karena dia over voltage atau melebihi kapasitas charger atau kapasitas voltase yang dimilikinya. Baterai lithium ini mempunyai kapasitas 4,2, tergantunglah, ada 4,2, ada 4,3, tapi rata-rata kebanyakan 4,2 volt, dan harus berhenti bekerja di tegangan 2,5 volt. Jikalau ia masih bekerja di bawah tegangan tersebut 2,5, maka baterai lithium tersebut akan susah sekali untuk dihidupkan kembali. Kemudian yang ketiga, selain charger dan discharger, modul BSM ini mempunyai proteksi konslet ya. Apabila terjadi hubungan singkat, yaitu baik di modul tersebut ataupun di handphone kita, maka dia akan cut off. Ada yang namanya current sense. Dia akan cut off, tidak akan mengeluarkan tegangan. Maka sering kita lihat di televisi tentang iklan ataupun berita yang mengatakan bahwa handphone orang meledak di dalam saku. Itu mungkin ya, kegagalan BMS untuk memanajemen atau memproteksi dirinya sendiri untuk sebuah baterai. Jadi begitulah peran BMS di dalam sebuah baterai untuk keamanan ponsel kita. Nah, sekarang kita akan menguji dari modul ini apakah ia bekerja ataupun tidak. B plus dan B min ini nanti akan terhubung ke voltmeter digital ya, ibaratnya sebagai pengganti sebuah baterai. Oke, kemudian power plus dan power min itu akan terhubung ke power supply. Ini ibaratnya pengecasan ataupun chargingnya masuk dari power plus dan power min. Ini bertujuan untuk kita memainkan tegangan ibaratnya dari output dari baterai. Oke, langsung kita tes saja. Kita colokkan ke power supply.
Oke, jangan sampai kebalik ya, menghubungkan kabel positif dan negatif dari power supply, karena itu akan bisa merusak MOSFET yang ada di modul tersebut. Oke, sekarang kita on kan. Kita bermulai dari 4 volt. Oke ya. Coba kita naikkan ke atas dulu. Ke 4 berapa limitnya nanti? Iya, terlimit di 4,35 batasnya. 4,36 dia sudah mulai putus-putus tegangannya. Oke, kita tune lagi, naikkan ke atas 4,8. ya tidak mau. Ini berarti over voltage-nya bekerja. Nah, sekarang coba kita turunkan ke bawah. Berapa dia cut off-nya? Dia cut off-nya di 3, biasanya sih di 2,5an begitulah. Setiap modul baterai itu 2,5 terus ya 2,4 off sama sekali, dia tidak terbaca. Ya, dengan demikian modul baterai ini bagus ya, bagus. Nanti akan kita coba modul yang lain lagi. Sekaligus kita coba ya charging. Kita coba cas menggunakan modul baterai yang telah kita coba. Nah, sekarang kita coba tes modul yang satu lagi ini. Berapa cut off-nya dan berapa limitnya tegangannya. Caranya sama seperti tadi ya. Untuk B plus dan B minnya itu masuk ke voltmeter digital, sedangkan plus dan min out dari untuk baterainya itu masuk ke power supply. Jangan sampai kebalik ya, kalau kebalik habis rusak. Sekarang kita tes mulai dari 4,2 volt. Kita set naik ke atas. Kita lihat limitnya di berapa. Ya, langsung limit. Ya, ia terlimit di 4,27, 4,28 kedip-kedip. Oke, sekarang kita lanjut turun ke bawah lagi. Sekarang kita lihat sama-sama di berapa dia cut off-nya, under voltage-nya. Ya, mulai meredup ya voltmeter digitalnya. 2,6 udah hilang, 2,5 off. Ini berarti under voltage-nya bagus. Oke, sekarang kita coba modul charger lain. Ini modul charger Samsung, kalau tidak salah ini Samsung S5. Sekarang kita coba. Oke, kita mulai dari 4 volt. Kita perhatikan sama-sama. Ini tegangannya kita naikkan dulu ya. Kita naikkan ke 4,3. Tinggi ya. 4, berapa sahabatku? 4,5. 4,5 coy. Jauh ya limitnya ya. Atau modulnya memang rusak ini. 4,9 kan bagus. 4,50. Oke. Masih bisa nyala. 4,51. Limitnya tinggi ya. Waduh, gawat nih. Oke, kita turun ke bawah lagi coy. Kita turun ke bawah. Berapa limitnya? Oke, perhatikan sama-sama. 2,6, 2,5, 2,4, 2,4 off.
langsung mati. Ya, berarti limitnya charging under voltage-nya di 2,4, sedangkan discharging-nya ada di tinggi ya, 4,5 ke atas. Sekarang coba kita cas dulu lah pakai baterai. Ini menggunakan modul baterai HP Cina. Oke, jangan sampai kebalik ya baterainya, B plus dan B min nya. Oke, sekarang kita colokkan ke power supply, min ke min, plus ke plus. Sekarang apakah ia akan terputus apabila tegangan sudah mencapai 4,2 ke atas? Oke, kita set tegangannya di 5 volt tadi ya. Ini saya cepatkan saja supaya tidak lama kita menunggunya. Kita saksikan sama-sama sahabatku. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I